Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ajo dalam mata kuliah Etika Media Massa. Nah, pada mata kuliah sebelumnya Ajo sudah sempat menyebut-nyebut tentang kode etik jurnalistik. Lalu akan muncul pertanyaan di benak kita, apa itu kode etik jurnalistik? Sebagai bentuk penghargaan terhadap hak asasi manusia, maka Republik Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Kebebasan Pers, itu Undang-Undang tahun 1999 nomor 40 tentang kebebasan pers. Nah, di dalamnya juga mencakup tentang kode etik jurnalistik yang harus dipatuhi para wartawan. Wartawan adalah sebuah profesi kejurnalistikan. Kemudian juga ada media massa. Media massa adalah produk yang memuat berita para wartawan. Di belakang media massa ada institusi bernama perusahaan pers. Nah, perusahaan pers inilah yang kemudian mempekerjakan para wartawan ini. Kalau misalnya nanti kalian menjadi wartawan atau menjalani profesi jurnalistik sebagai fotografer, jurnalis foto disebut orang sekarang, maka kalian juga harus mematuhi kode etik jurnalistik ini. Di Indonesia menurut Dewan Pers itu berlaku sebanyak 11 item dalam kode etik jurnalistik yang harus dipatuhi. Nah, kode etik ini pada dasarnya kalau menurut Septiawan Santana adalah merupakan suatu konsep tentang moral tugas seorang wartawan. Nah, konsep ini ditetapkan dalam rangka menerapkan tanggung jawab sosial para wartawan terhadap profesi serta produk pemberitaannya. Kenapa harus ada tanggung jawab sosial seperti ini? Seperti yang telah Ajo terangkan sebelumnya, agar pemberitaan selalu bermutu dan berpijak pada independensi serta kebenaran atau keabsahannya. 11 item ini menyangkut hal-hal dengan yang terkait profesi kewartawanan, berikut juga dengan hak serta kewajiban para wartawan. Poin pertama dalam kode etik jurnalistik yang telah diatur itu adalah soal independensi, di mana para wartawan Indonesia dituntut untuk menjadi wartawan yang independen. Kata independen ini sebenarnya agak susah untuk benar-benar diterapkan kalau sebagian wartawan beranggapan seperti itu. Tetapi kita harus bisa pahami bahwa independensi ini mutlak pentingnya. Kenapa? Dengan pemberitaan yang bersifat independen, maka kita tidak terpengaruh oleh kekuatan politik, misalnya kita tidak terpengaruh oleh kekuatan ekonomi atau finansial misalnya. Kita benar-benar melahirkan berita dalam rangka memberitahukan kepada masyarakat agar masyarakat paham apa yang terjadi dalam sebuah peristiwa itu sebenarnya. Kemudian di dalam kode etik jurnalistik Indonesia juga diterangkan bahwa wartawan Indonesia itu dituntut untuk bekerja secara profesional. Bagaimana itu bekerja secara profesional? Mereka harus memperhatikan mutu pemberitaan itu sendiri. Mutu yang dalam hal ini tidak sekedar memberitahukan saja, tetapi juga memberi pengetahuan atau mencerahkan kepada masyarakat yang masih memahami sebuah informasi secara setengah-tengah atau kabur dalam memahami sebuah informasi. Jadi pemberitaan yang bermutu dalam hal ini adalah pemberitaan yang betul-betul dapat meningkatkan knowledge atau pengetahuan masyarakat terhadap apa yang sedang terjadi di sekitar mereka. Kemudian dalam kode etik jurnalistik, para wartawan juga dituntut untuk bisa menghadirkan berita yang berimbang. Ada satu prinsip yang tidak boleh dilanggar dalam dunia jurnalistik dan itu berlaku secara global, yaitu dalam dunia jurnalistik tidak ada atau tidak boleh berlangsung apa yang disebut dengan judge by press. Media itu tidak boleh menghakimi, artinya tidak boleh ada satu pihak yang disudutkan seakan benar-benar dia bersalah sebelum pengadilan memutuskannya. Maka untuk menyampaikan sebuah informasi, para wartawan dalam kode etik jurnalistik itu dituntut untuk selalu menguji keabsahan data dan informasi. Kemudian juga harus melakukan klarifikasi. Jadi kalau misalnya ada satu pihak dalam sebuah kasus yang sedang diberitakan terpojok atau tersudut, maka pihak itu harus diladeni hak bicaranya. Nah, harus dikonfrontir kepada mereka apakah betul informasi yang kita terima bahwa si A atau si B itu bersalah.
bertanyanya itu harus ke si A atau ke si B itu langsung, agar informasi ini jadi berimbang. Jadi tidak hanya dari satu sudut pandang, kita juga pakai sudut pandang dari mereka yang tersudut ini. Wartawan Indonesia dalam kode etik jurnalistik juga tidak boleh mencampur adukan antara data, fakta dengan opini. Apa itu data? Tentu saja ini berkaitan dengan hitungan-hitungan tentang perkembangan, tentang situasi dan lain sebagainya. Kemudian fakta, bagaimana cerita sesungguhnya dari sebuah peristiwa, itu tidak boleh dicampurkan dengan opini kita. Walaupun kita kasihan misalnya terhadap korban yang menjadi menjadi objek sebuah kejahatan, tapi rasa kasihan itu tidak kemudian perlu kita lampiaskan dalam pemberitaan yang kita eksplorasi dari opini kita. Kita harus mendapatkan keterangan langsung dari narasumbernya, dan itu akan absah apabila keterangan itu kita konfrontir seperti pada poin sebelumnya. Kemudian wartawan Indonesia juga tidak boleh memberitakan atau memberitahukan atau membukakan identitas dari korban kejahatan seksual, korban pelecehan terhadap anak, atau anak-anak yang menjadi korban kejahatan. Hal ini terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Terhadap Hak Anak, dan di dalam situ sebenarnya motivasinya adalah agar anak-anak kemudian tidak mengalami abuse atau tekanan-tekanan kepada moral mereka gara-gara sebuah pemberitaan. Kan anak-anak tidak bisa dengan mudah menerima tekanan-tekanan seperti itu. Barangkali kita sudah pernah melihat contoh kasusnya di mana misalnya ada anak yang orang tuanya bercerai, atau anak yang menjadi korban pemerkosaan lalu identitasnya terbuka bukan oleh pers tapi oleh pembicaraan di masyarakat. Kita bisa lihat anak-anak itu mendapat tekanan psikologis dan itu akan mengguncang mental mereka. Ini tidak boleh dilakukan oleh media massa.